Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di Autonet Max. Sekarang kita di Gias 2018 dan di sebelah gua adalah salah satu hot car yang jadi trending topik di Gias. Ini adalah Honda Brio. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak pernah lihat di mana gitu ya, benar, karena ini adalah realisasi atau versi produksi dari Honda Small RS Concept. Ya, jadi ini versi jadinya, jadi Small RS itu konsepnya Brio. Tapi apa aja yang sama atau beda antara Small RS sama Brio baru? Cek video ini. Pertama, kalau misalnya kalian lihat mobil ini secara sekilas aja deh, udah ketahuan kan kalau lampu sama kap mesinnya itu ngambil dari Honda Mobilio. Ya, jadi kayak kap depan sama lampu itu plek banget sama punya Mobilio. Dan karena sama juga, dia punya kekurangan Mobilio RS. Contoh, lampu depannya belum proyektor, tapi udah ada LED di sini. Tapi menurut gue mobil ini bakal lebih keren gitu loh, kalau lampu depannya LED proyektor gitu. Kan sayang kan mukanya udah kayak gini. Dan ini bumpernya ini masih sama seperti Brio RS yang lama, ada fog lamp dan ada cover plastik di sini. Dan kalau misalnya Brio RS ini kalian lihat, terus kalian lihat Brio Satya, itu Brio Satya tuh langsung berasa lebih cupu daripada mobil ini. Yang ini tuh gimana ya, kesannya lebih keren aja. Biarpun lampunya masih biasa sih. Terus kalau kita lanjut ke bagian peleknya, kita lihat kalau peleknya itu masih sama kayak Honda Brio RS yang lama. Jadi desainnya nggak berubah, bannya juga masih 15 inci, dia ukurannya 185/55 R15. Bannya pakai Bridgestone Potenza. Ya oke lah, emang ini modelnya pelek Brio lama. Tapi seenggaknya dia tuh nggak kelihatan murahan, udah pakai two-tone gitu-gitu ya. Dan seperti biasa, rem depan cakram, rem belakang tromol, ABS ada, EBD ada, tapi nggak ada stability control. Ya begitulah. Sekarang kita bakal teliti desain bagian sampingnya. Oke, sekarang kita teliti bagian samping si Brio ini. Kalau misalnya kalian teliti, ada common part sama Brio lama. Contoh, ini spionnya masih sama dan ini gua menduga ya, ini pintu depan, satu pintu depan, ini masih sama kayak Brio yang lama. Tapi untuk pintu depannya doang ya, pintu belakangnya tuh baru, beda sama Brio yang lama. Jadi kan dia punya garis-garis yang sama kayak si Small RS. Jadi jendelanya itu menukik terus kayak sudut siku-siku di sebelah sini. Ini sama kayak si Small RS. Jadi emang keseluruhan ini mobil ini mirip sama si Small RS. Itu bagus. Tapi menurut gua ada sedikit yang kurang dan bisa diimprove sama Honda. Contohnya, kalau kalian lihat pilar pintunya yang ini sama yang ini, itu bisa bikin mobil ini lebih keren kalau pilar ini dikasih warna hitam seperti pilar yang ini. Oh ya, tapi ini bukan cat ya, ini stiker. Bisa dikopek-kopek. Terus kalau kita buka pintunya, dikunci. Kita lihat ke bagian bawah, dia ada side skirt dan seperti yang gue bilang, rem belakangnya tromol. Sekarang kita lihat ke bagian belakang di mana Brio ini juga berubah. Pertama, kalian notice kan kalau misalnya bentuk belakang Brio baru ini beda banget sama Brio lama, terutama di pintu bagasinya. Oh, yang lama itu kan dia full kaca, yang ini kaca dan pintu bagasi kayak hatchback normal. Oke, misalnya ada yang suka tapi ada yang nggak suka. Yang nggak suka bilang mereka lebih suka pantat Brio lama karena itu karakternya tuh kayak Civic Wonder lama. Tapi kalau kalian lihat yang ini, kalau misalnya kalian potong garisnya dari sini sampai sini, ini bagian belakang si Brio ini mirip sama Civic Type R EP3. Itu Civic Type R generasi kedua dan itu sama sekali bukan mobil yang jelek. Sederhana sih, cuma emang nggak jelek sama sekali. Ini ada spoiler, tapi dia nggak ada defogger bagian belakang. Kenapa ya? Heran gua. Wiper sih ada, terus buat buka pintu bagasi ada di sebelah sini. Kalau kekurangan di Brio lama, itu dia bagasinya kecil, yang ini jadi agak mendingan. Mungkin nggak yang paling luas juga di kelasnya, tapi jadi mendingan, dan dia sedikit lebih dalam. Terus pas kita buka lantainya, dia ada ban serep, tapi dia pelek kaleng, pakai ban Dunlop NA Safe.
Terus ini jok belakangnya cuma one piece, jadi bukan split. Jadi kalau misalnya kita tarik seperti ini, pelipatannya cuma seperti itu doang. Ya lumayan lah daripada nggak bisa dilipat, ya kan? Terus detail bagus lainnya adalah di sini dia dibikin kayak diffuser. Dan knalpotnya, ini kenapa belum dikasih apa ya, kayak muffler cutter gitu kayak yang chrome, ini biar lebih sporty dikit gitu. Ini varian Ares loh, bukan varian biasa. Sebelum kita pindah ke bagian lain, kita lihat ini dulu. Kan sekarang kan dia pintunya bukan kaca doang, jadi ada plat biasa dan dia sama kayak Mobilio. Jadi ada kain di sini. Tapi kita cek. Kalian kalau ingat video review Mobilio kita, di situ kan kita bilang dia ada tempat penyimpanan rahasia yang di sini bisa dikopek-kopek. Kalau ini bisa nggak? Bisa sedikit, cuma kayaknya ini bahannya lebih kuat ya daripada punya Mobilio. Harusnya ini yang ke Mobilio ya. Oh ya, mobil ini dirancang di Thailand menurut selera Indonesia. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya di India ada Brio lagi. Sama-sama Brio tapi bentuknya lain. Kalau di India namanya Brio Maze dan itu bentuknya kayak begini. Itu mah, aduh bentuknya selera India banget. Kalau misalnya disuruh pilih antara Brio India sama Brio Indonesia, kalau lihat Brio ini tuh, padahal dari luar udah bagus gitu ya, udah beda banget sama Brio lama. Begitu gua masuk, ini sih masih dashboard Brio yang lama. Dari bentuknya, setirnya, terus pedal-pedalnya, persnelengnya. Ini tuh semua masih sama kayak Brio yang lama. Kalaupun ada beda, beneran ya, kalaupun ada beda, itu di AC. Di sini dia dikasih warna orange, sama kayak warna body. Ada lagi orange di sini, sama di sini. Terus di sini dikasih kayak motif segitiga-segitiga ala carbon fiber gitu. Cuma, serius deh, kalau misalnya lu punya mobil ini, yang ngerasa ini mobil baru tuh orang yang lihat dari luar. Bukan lu sendiri dan bukan penumpang lu. Karena kayak ngendarain Brio lama, bentuknya sama, dan kualitasnya juga masih bergoyang di sini. Luar biasa, dan bahan plastiknya juga kayaknya bukan yang bagus. Tapi kalau misalnya kita mau lihat apa aja di mobil ini, dia punya tilt, tapi nggak bisa teleskopik, sama kayak Brio yang lama. Joknya juga jok fabric, motifnya masih mirip-mirip, dan dia cuma bisa sliding, reclining, dan nggak bisa diatur ketinggiannya. Ini head unit, ya oke lah, ini setengahnya bukan head unit floating yang aneh kayak di BRV atau kayak di HRV yang adalah tipenya mana itu yang head unitnya nongol, yang itu kayak awkward banget gitu. AC-nya udah digital sama kayak Brio Ares yang lama, dan pencet-pencetannya lumayan oke lah. Cuma yang gue kurang seneng, di bagian kanan sini ini masih banyak slot kosong. Kenapa gitu ya? Dan ini tuas lampunya, tuasannya, dan dia ada steering switch control buat audio sama radio. Untuk glove box-nya, dia belum soft opening dan lumayan kecil ya kapasitasnya. Tapi hal yang bagus di Brio ini, gue suka driving posisinya itu lumayan bagus loh, meskipun ya baik lagi pengaturannya terbatas. Tapi untuk posisi nyetir, buat gue sih ini udah cukup enak, berasa sportinya karena kita duduk tuh berasa sedikit agak rendah daripada hatchback normal. Ya untuk penyimpanan standar sih ya, tadi selain glove box di sini, ada di sini kecil, terus satu lagi ada 2 cup holder, 1, 2, sama satu lagi di sini. Terus kantong pintunya biasa aja. Oh ya, sama ada orange lagi di bagian pintu. Tapi selebihnya ya rasanya ini masih kayak Brio yang lama. Andai diganti gitu ya dashboardnya sama apa gitu kek. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Nah, tadi kan kita udah di depan, sekarang kita nyobain bagian belakangnya. Tinggi gue 178 dan kalau di Brio lama gue agak ngerasa kesepitan. Di sini agak mendingan dikit. Ruang kepalanya cukup, gak lega, cuma cukup. Terus posisi sandaran kepalanya nih, ini kalau buat gue ini sedikit lebih turun, ini mungkin lebih enak. Tapi untuk sekarang, ini udah pas, bisa naik turun. Dan ada 3 sandaran kepala beneran. Jadi emang didesain buat muat 3 orang. Untuk ruang kakinya, ini depan udah posisi nyetir gue. Dan ruang kakinya cukup juga. Jadi ruang kepala cukup, ruang kaki cukup. Jadi seenggaknya emang ada sedikit improvement dibanding sama yang lama. Terus ini gue baru lihat nggak ada pengatur ketinggian sabuk pengaman di sini. Terus, nah ada kantong pintu lagi. Cuma yang ini lumayan kecil ya, kayak bisa muat komik aja udah syukur. Dan nggak cuma di depan, di belakang sini juga ada detail warna orange lagi. Tapi ada tapinya. Detail warna orange ini ada di semua Brio Ares warna apapun. Jadi misalnya kalian beli Brio Ares yang warna putih,
ini hiasannya tetap warna orange, bukan warna putih. Terus joknya ini bagian base-nya ini cukup empuk dan sandarannya di punggung tuh nggak berasa keras gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat lagi di sini ada hand grip bahan plastik. Lampunya masih kuning biasa dan ada kantong jok di sini sama di sini. Terus ini lantainya nggak rata-rata amat, ada gundukan di sini tapi gundukannya nggak terlalu gede. Jadi kalau mau duduk di tengah itu masih lumayan oke. Meskipun orang yang kalau gede mungkin bakal berasa sempit di sini, tapi kalau buat postur orang Indonesia normal ini udah pas. Terus kalau kalian notice di Brio RS ini dia ada 6 speaker. Jadi ada 2 tweeter di pilar kanan kiri, 2 di pintu depan kanan kiri, sama 2 di pintu belakang kanan kiri. Sama kalau soal fitur keselamatan, dia ada airbag 2, jadi penumpang sama driver, terus ABS, EBD, tapi nggak ada stability control. Ya begitulah. Sekarang kita lihat mesinnya yuk. Ini dia mesin dari Honda Brio yang baru. Tapi kalau kalian lihat luarnya udah beda, ternyata dalamnya masih sama aja. Dan ternyata mesinnya juga masih sama aja. Jadi ini mesin 1200 cc, 4 silinder, pakai iVTEC. iVTEC ya, karena ini asli Jepang, bukan iVTEC. Dia masih sama aja, jadi 90 PS, 110 Nm, dan pilihan gearboxnya ada yang CVT sama ada yang manual. Dan overall sih, masih ada beberapa yang sama kayak Brio yang lama. Sama dalam artian kekurangannya. Contoh, kenapa ini nggak dicat sampai ke dalam-dalam. Peredamnya ada sparo, terus ada plastik di sini. Oh, bukan plastik, ini karet. Mungkin buat udara kali ya, gua nggak tahu. Ada karet-karet di sini dan ini kelihatannya agak tipis ya. Terus di sini kita bisa lihat salah satu build quality yang kurang dari ininya, buat pelepas kaitan kap mesinnya. Ini goyang-goyang banget. Kita tutup aja. Jadi untuk sementara gue bisa bilang kalau saat ini Honda Brio baru itu kelihatannya cuma ganti kulit. Bodinya baru dan emang lebih segar daripada Brio yang lama. Meskipun suka nggak suka kembali ke selera masing-masing. Tapi bagian dalam interior sama dalam mesin itu relatif nggak ada perubahan. Cuma kalau gue tarik kesimpulan overall sekarang belum bisa karena harganya belum keluar. Jadi ada desas-desus kalau harga itu cuma naik dikit. Tapi dikitnya itu seberapa? Kita nggak tahu. Jadi kita tunggu aja driving impression-nya. Oke, sekian aja dari Autonet Max. Makasih banget udah nonton. Dan like video ini, sebarkan di media sosial. Saya Hilarius Satrio. Sampai jumpa. Terus kalau kalian notice di Mobilio lagi Brio dong.